Viviana Euselizer adalah profesor sosiologi Leuven 50 di Universitas Princeton. Dia berspesialisasi dalam proses ekonomi, hubungan interpersonal, dan masa kanak-kanak. Dia telah menerbitkan buku-buku tentang perkembangan asuransi jiwa, perubahan nilai ekonomi, dan sentimental anak-anak di Amerika Serikat, dan tentang kedudukan uang dalam kehidupan sosial. Beberapa publikasi terbarunya termasuk The Purchase of Intimacy Princeton University Press tahun 2005 dan Economic Leves, How to Reshape the Economic Princeton University Press tahun 2010. Penelitiannya saat ini berfokus pada praktik ekonomi mahasiswa dengan konsentrasi pada transaksi lintas kelas. Pada tahun 2017, Princeton University Press menerbitkan edisi baru bukunya The Social Meaning of Money dengan kata pengantar oleh Nigel Dutt dan kata penutup oleh Zelizer. Karir akademis. Karir akademis Viviana Zelizer adalah profesor sosiologi di Universitas Princeton. Sebelum mengajar di Princeton, ia juga pernah mengajar di Universitas Loughborough dan Universitas Barnard. Penelitian dan karya Zelizer. Zelizer telah melakukan penelitian eksistensi mengenai hubungan antara ekonomi dan kehidupan sosial. Dia mengeksplorasi bagaimana uang, nilai ekonomi, dan objek material lainnya diperlakukan dalam konteks sosial yang berbeda. Karya-karya Zelizer. Yang pertama, The Social Meaning of Money pada tahun 1999. Buku ini mengeksplorasi bagaimana orang memberikan makna sosial yang berbeda pada uang dalam berbagai konteks seperti hadiah, amal, dan kehidupan keluarga. Zelizer menunjukkan bahwa uang tidak hanya alat tukar yang netral, tetapi dipengaruhi oleh dan mempengaruhi hubungan sosial. Karya kedua yaitu Freezing the Freeless Child pada tahun 1985. Dalam buku ini, Zelizer mempelajari perubahan nilai anak dalam masyarakat Amerika dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ia menjelaskan bagaimana anak-anak yang dulunya dianggap sebagai sumber tenaga kerja penting dalam keluarga merubah menjadi objek kasih sayang dan perhatian, serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi undang-undang dan kebijakan sosial. Karya yang ketiga yaitu The Purchase of Intimacy pada tahun 2005. Buku ini mengeksplorasi interaksi antara hubungan ekonomi dan hubungan pribadi, meneliti bagaimana transaksi keuangan dan komitmen pribadi seringkali saling terkait. Kontribusi dan penghargaan. Zelizer telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam bidang sosiologi, termasuk penghargaan dari American Sociological Association. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri subbidang sosiologi ekonomi yang mengeksplorasi bagaimana fenomena ekonomi dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial dan hubungan interpersonal. Pengaruh penelitian dan teori Zelizer telah memberikan pengaruh besar pada pemahaman kita tentang hubungan antara ekonomi dan kehidupan sosial. Karyanya digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, ekonomi, antropologi, dan studi budaya. Keterlibatan dan konsultasi. Selain mengajar dan menulis, Zelizer juga aktif memberikan konsultasi dalam proyek-proyek penelitian dan kebijakan yang terkait dengan ekonomi dan masyarakat. Dengan latar belakang dan karya yang luas ini, Viviana Zelizer telah menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam bidang sosiologi ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadapi bagaimana faktor ekonomi dan sosial saling berinteraksi. Yuk kita bahas pada buku The Social Meaning of Money. Yang pertama pada sosiologi uang. Dalam buku The Social Meaning of Money
Pada tahun 1999, Viviane Zelizer mengeksplorasi konsep ekonomi uang dari perspektif sosiologis, menunjukkan bahwa uang bukan hanya alat tukar yang netral, tetapi juga memiliki makna sosial yang kaya dan kompleks. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait ekonomi dan uang dalam buku tersebut. Yang pertama, pada konsep dasar, uang sebagai entitas sosial, Zelizer menegaskan bahwa uang harus memahami sebagai entitas sosial, bukan sekedar alat tukar ekonomi yang netral. Uang diberi makna oleh individu dan kelompok dalam berbagai konteks sosial. Yang kedua, uang yang diberi makna. Uang tidak hanya diperlakukan sebagai nilai ekonomi, tetapi juga diberi makna sosial yang berbeda-beda sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, uang dalam konteks sosial, pengelolaan uang dalam keluarga. Zelizer menunjukkan bagaimana uang dalam keluarga tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kasih sayang, kekuasaan, dan tanggung jawab. Misalnya, uang saku anak-anak atau tunjangan istri memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar nilai ekonominya. Transaksi intim yaitu uang yang digunakan dalam hubungan intim seperti hadiah atau uang tunjangan, memiliki makna emosional dan simbolis yang terpenting. Uang dalam konteks ini seringkali dipisahkan menjadi uang kami atau uang saya, mencerminkan dinamika hubungan dalam rumah tangga. Yang kedua, uang dalam amal dan filantropi, makna moral uang. Dalam konteks amal dan filantropi, uang diberi makna moral dan tinggi. Sumbangan uang seringkali tidak hanya dilihat sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan moral dan sosial yang mengandung makna kebaikan dan solidaritas. Pengakuan sosial. Donor seringkali memberikan sumbangan dengan harapan mendapatkan pengakuan sosial, dan ini mempengaruhi bagaimana uang tersebut dilihat dan diterima dalam masyarakat. Yang keempat, uang dalam bisnis dan ekonomi. Simbolisme uang dalam bisnis, Zelizer menunjukkan bahwa uang dan bisnis seringkali diberi makna simbolis, perubahan menggunakan uang untuk menciptakan citra, reputasi, dan hubungan sosial tertentu, misalnya bonus karyawan atau dana sosial perusahaan memiliki makna lebih dari sekedar nilai ekonominya. Uang dingin versus uang hangat. Konsep ini menunjukkan perbedaan antara uang yang digunakan dalam konteks bisnis yang lebih formal dan impersonal. Uang dingin dengan uang yang digunakan dalam konteks sosial dan pribadi yang lebih hangat dan bermakna. Yang kelima, pengaruh budaya dan identitas. Uang sebagai simbol identitas. Uang seringkali digunakan sebagai simbol identitas, budaya, dan sosial. Bagaimana uang dihabiskan atau diinvestasikan dapat mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan identitas budaya seorang atau kelompok. Yang kedua, perubahan makna uang. Zelizer juga menyoroti bagaimana makna uang dapat berubah waktu dan perkembangan teknologi. Misalnya, uang digital dan cryptocurrency membawa makna dan nilai baru dalam konteks ekonomi dan sosial. Yang keenam, implikasi dan kesimpulan. Pemahaman baru tentang uang. Dengan menunjukkan bahwa uang adalah entitas yang diberi makna sosial, Zelizer menentang pandangan ekonomi tradisional tentang uang. Ini memiliki implikasi penting untuk pemahaman kita tentang hubungan ekonomi dan sosial, kebijakan dan praktek sosial. Pemahaman tentang makna sosial uang dapat membantu dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi kasus. Pemberian nama pada uang. Zelizer memberikan contoh tentang bagaimana orang memberi nama dan membedakan uang dalam berbagai konteks, seperti uang makan malam, uang hadiah, atau uang tabungan, menunjukkan bahwa uang tidak pernah memenuhinya netral. Yang kedua, penggunaan uang di komunitas tertentu. Studi kasus tentang bagaimana komunitas tertentu seperti komunitas agama dan budaya memberi makna khusus pada uang yang berbeda dari makna dalam masyarakat umum. Dalam pendekatan yang mendalam dan kaya akan contoh-contoh nyata, The Social Meaning of Money
oleh Viviana Zelizer memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana uang diberi makna dalam berbagai konteks sosial dan bagaimana ini mempengaruhi hubungan ekonomi dan sosial. Buku ini menggugah pembaca untuk melihat uang tidak hanya sebagai alat tukar ekonomi, tetapi juga sebagai entitas yang penuh dengan makna sosial. Pembahasan yang kedua tentang peranan uang Amerika Serikat pada buku The Social Meaning of Money pada tahun 1994. Dalam The Social Meaning of Money, Viviana Zelizer tidak secara eksklusif membahas peranan spesifik uang Amerika Serikat USD dalam setiap babnya. Namun, dia memberikan banyak contoh dari konteks kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat untuk mengilustrasikan konsep-konsepnya. Buku ini mengkaji bagaimana uang dalam berbagai bentuk, termasuk uang Amerika Serikat, diberi makna dan digunakan dalam berbagai konteks sosial. Berikut adalah beberapa cara di mana peranan uang Amerika Serikat dibahas dalam buku ini. Pertama, uang dalam hubungan keluarga. Penganggaran rumah tangga, Zelizer memberikan contoh dari rumah tangga Amerika di mana uang digunakan dan diatur, misalnya bagaimana keluarga Amerika mengelola anggaran mereka, bagaimana uang untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan pengeluaran ekstra sebagai hadiah atau liburan. Uang saku dan tunjangan, contoh dari praktik umum di Amerika Serikat seperti memberikan uang saku kepada anak-anak atau tunjangan kepada pasangan, menunjukkan bagaimana uang digunakan untuk menciptakan dan memelihara hubungan keluarga. Yang kedua, transaksi intim, hadiah, dan pemberian uang. Zelizer menyoroti bagaimana uang Amerika Serikat digunakan dalam bentuk hadiah dan pemberian dalam hubungan romantis dan keluarga. Misalnya memberikan uang sebagai hadiah ulang tahun atau pernikahan dan memiliki makna lebih dari sekadar nilai nominalnya. Yang kedua, pengelolaan uang pasangan. Di Amerika Serikat, pasangan seringkali memiliki akun bank bersama dan terpisah. Zelizer mengeksplorasi bagaimana ini mencerminkan dan memengaruhi dinamika hubungan mereka. Uang dan amal filantropi, sumbangan dan pengakuan sosial, dan makna moral uang. Zelizer membahas bagaimana sumbangan uang di Amerika Serikat, baik dari individu maupun perusahaan, seringkali dilakukan dengan harapan mendapatkan pengakuan sosial. Contoh termasuk sumbangan untuk organisasi amal, gereja, dan institusi pendidikan. Yang kedua, makna moral uang. Uang yang disumbangkan untuk amal di Amerika Serikat seringkali dilihat sebagai tindakan moral sosial yang tinggi. Uang dalam bisnis ekonomi. Bonus dan insentif dalam konteks bisnis di Amerika Serikat, Zelizer menyoroti penggunaan uang sebagai bonus atau insentif untuk karyawan. Ini tidak hanya merupakan alat ekonomi, tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai penghargaan dan pengakuan atas kerja keras. Yang kedua, corporate social responsibility. Zelizer membahas bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika menggunakan uang untuk CSR, menciptakan citra dan reputasi tertentu yang penting untuk bisnis mereka. Uang dalam kehidupan sehari-hari. Pengeluaran sehari-hari, Zelizer memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat, di mana uang digunakan untuk berbagai keperluan seperti belanja, pembayaran tagihan, dan liburan. Selanjutnya, simbol status. Di Amerika Serikat, uang seringkali digunakan sebagai simbol status dan identitas sosial. Contoh termasuk kepemilikan barang-barang mewah, gaya hidup, dan aktivitas yang menunjukkan status ekonomi seseorang. Pembahasan selanjutnya adalah uang dan ekonomi dalam buku The Social Meaning of Money. The Social Meaning of Money, Pin Money, Plastic for Life, dan Other Courses adalah buku karya Viviana Zelizer yang mengeksplorasi bagaimana uang dipahami dan digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Poin-poinnya yaitu yang pertama, konstruksi sosial uang. Zelizer berargumen bahwa uang tidak hanya merupakan alat tukar yang netral dan seragam, tetapi memiliki makna sosial yang beragam tergantung pada konteksnya.
Uang diwarnai oleh relasi sosial, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga uang yang sama dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda dalam situasi juga yang berbeda. Yang kedua yaitu kategori uang. Buku ini mengategorikan uang ke dalam berbagai jenis seperti pin money, uang saku, paychecks, gaji, dan for relief, bantuan bagi orang miskin. Setiap kategori uang memiliki aturan dan penggunaan dan makna sosial yang berbeda. Misalnya, pin money biasanya dianggap sebagai uang yang diberikan kepada wanita untuk pengeluaran pribadi atau pengeluaran kecil. Sementara, paycheck adalah gaji yang diperoleh dari pekerjaan normal. Pembahasan yang keempat yaitu makna sosial uang dalam ekonomi, the social meaning of money. Dalam buku ini, Viviana Zelizer menggali makna sosial uang dalam ekonomi dengan pendekatan yang menekankan bahwa uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar atau unit nilai standar, tetapi juga sebagai objek sosial memiliki makna dan fungsi bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya. Yang pertama, pengaturan sosial. Uang dikelompokkan dalam kategori sosial yang berbeda seperti pin money, paychecks, atau for relief yang masing-masing memiliki aturan dan makna sosialnya sendiri. Misalnya, pin money seringkali dikaitkan dengan pengeluaran pribadi dan konsumsi individu, sedangkan paychecks berhubungan dengan hubungan kerja dan pengakuan profesional. Yang kedua, nilai simbolis. Uang seringkali memiliki makna simbolis yang melampaui nilai ekonominya. Misalnya, pemberian uang dalam bentuk hadiah dan sumbangan dapat mencerminkan status sosial, kasih sayang, dan kewajiban sosial. Selanjutnya, konsep relasional. Uang berfungsi dalam konteks hubungan sosial dan relasi yang besar. Zelizer menunjukkan bahwa bagaimana uang diberikan, diterima, dan digunakan dapat mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial. Contohnya, uang yang diterima sebagai hadiah dari keluarga mungkin memiliki makna berbeda dibandingkan dengan uang yang diterima sebagai gaji dari pekerjaan. Yang keempat, struktur sosial dan kelas. Penggunaan dan makna uang dapat bervariasi menurut kelas sosial, gender, dan latar belakang budaya. Misalnya, perbedaan cara penggunaan uang antara individu dan kelompok sosial yang berbeda dapat mencerminkan stratifikasi sosial dan norma budaya. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu sosiologi ekonomi dalam buku The Social Meaning of Money. Zelizer menawarkan pandangan yang mendalam mengenai bagaimana sosiologi ekonomi dapat membantu kita memahami hubungan antara uang dan masyarakat. Yang pertama, uang sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan hubungan sosial. Uang memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks budaya dan sosial di mana ia digunakan. Sosial uang. Buku ini menjelaskan bagaimana uang dikategorikan dalam konteks sosial yang berbeda. Misalnya, pin money digunakan untuk menggambarkan uang yang diberikan untuk pengeluaran pribadi atau non-esensial. Sedangkan paychecks berkaitan dengan hubungan kerja dan imbalan profesional. Kategori ini menunjukkan bahwa penggunaan uang diatur oleh aturan sosial dan normatif spesifik. Selanjutnya, makna simbolis dan relasional. Zelizer mengungkapkan bahwa uang memiliki makna simbolis dan relasional yang penting dalam sosiologi ekonomi. Uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun, memelihara, dan menandai hubungan sosial. Pemberian uang misalnya bisa dilibatkan pesan tentang status sosial, kasih sayang, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pengaruh konteks historis. Zelizer menunjukkan bahwa makna uang dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada perubahan sosial dan sejarah. Misalnya, cara orang memandang dan menggunakan uang dalam masyarakat modern bisa berbeda dengan cara orang memandang uang masyarakat tradisional atau bentuk berbagai periode sejarah. Pembahasan selanjutnya yaitu kenapa Max Weber sebagai tokoh yang menginspirasi Viviana Zelizer. Yang pertama, pada keterhubungan ekonomi sosial, Weber dikenal karena menekankan pentingnya nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dalam bentuk sistem ekonomi, misalnya dalam The Protestas, Ethnic, and the Spirit of Capitalism. Weber menjelaskan bagaimana etika
Protestan berkontribusi pada perkembangan kapitalisme. Pendekatan ini selaras dengan fokus Zelizer pada bagaimana makna sosial uang dipengaruhi oleh norma nilai dan hubungan sosial. Yang kedua, pendekatan sosiologis terhadap ekonomi. Yang ketiga, konsep ideal tipe. Yang keempat, relasi sosial dan kekuasaan. Dan yang kelima adalah kritik terhadap ekonomi positivis. Secara keseluruhan, Max Weber memberikan dasar teoritis dan metodologis yang mendalam untuk hubungan ekonomi dengan konteks sosial dan budaya yang sangat dipengaruhi dan menginspirasi pendekatan Viviana Zelizer dalam mengeksplorasi makna sosial uang.